Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ibu Susi? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Ibu Susi, hari ini Ibu Susi mau ketemu dengan saya Iya. untuk cerita Iya. terkait dengan nanti untuk persiapan atau melakukan observasi nanti ya. Iya. Insya Allah dilaksanakan di Bulan April. Iya. Ya. Jadi hari ini kita melaksanakan observasi. Oke, Bu Susi, nanti di kelas berapa yang Ibu Susi laksanakan observasinya? Ya, untuk saya observasi mata pelajaran bahasa Indonesia dan kegiatan observasi nanti itu di kelas 8. Kelas 8 ya? Iya. Oke. Ya, apa sih Ibu untuk tujuan pembelajaran yang nanti? Jadi tujuan pembelajaran nanti pada saat pembelajaran kegiatan observasi itu yang saya ambil adalah bagaimana seorang peserta didik itu dapat mengidentifikasi struktur teks pidato yang dibaca. Berarti teks pidato ya, Iya. yang nanti bagaimana mengidentifikasi strukturnya. Mengidentifikasi ya? Oke. Berarti bagaimana mengidentifikasi teks pidato? Struktur dari teks pidato. Oke. Berarti di area untuk bisa mengembangkan materi ini apa sih? Untuk karya pengembangannya itu saya menggunakan model. Karya pengembangannya menggunakan model. Jadi pengembangan saya itu saya pertama saya mungkin menjelaskan dulu pembelajaran untuk ini kan sudah kalau untuk tes itu ada 4, tapi nanti mereka yang memilih pidato mana yang nanti dipakai begitu. Dia yang mereka suka yang mana nanti dikembalikan ke kelompoknya masing-masing. Jadi setelah mereka pilih, itu mereka selesaikan dalam durasi lewat Ibu. Jadi untuk selesai dari situ, tapi sebelum ditulis pertanyaan, ketua kelompok harus jelaskan dulu materinya seperti apa dulu ke anggota kelompoknya. Setelah anggota kelompok paham, baru buat kesepakatan. Karena pada saat bola itu dilemparkan mengenai siapapun orang yang ada di terus model yang terus dipakai ini sebenarnya itu sudah ada langsung di formatif nih Bu Susi. Iya, sebenarnya bisa langsung penilaian. Iya. Tapi saya pikir begini Bu, karena kalau formatif kan dia bersifat individual, tapi ini bersifatnya kelompok. Jadi saya pikir setelah mereka lebih memahami lagi, formatif mungkin 1-2 soal sudah boleh untuk ini pemahaman mereka begitu, cari tahu pemahaman mereka tentang materi. Iya, bagus. Yang saya gunakan ketika diskusi kelompok, seperti Ibu bilang betul, kalau diskusi saling mengharapkan begitu, bukan ada cuma satu siswa yang kerja, terus yang lain cuma santai-santai. Tapi strategi saya, kalau 4 siswa ini kan struktur ada 3, jadi satu siswa harus mempunyai tugas, masing-masing siswa harus memiliki tugasnya mereka masing-masing. Jadi tidak hanya monoton 4 itu meremuk semua, tidak. Jadi dibagi memang, oh yang ini bagian isi, yang ini bagian penutup, yang satu lagi bagian ini, supaya ada satu, kalau 4 orang satu yang menulis, atau tapi sambil ini juga diskusi juga, supaya semua anak dapat bagian begitu Bu. Karena kalau untuk cuma satu buku terus sama-sama buku tanya, saya rasa itu akan tidak semuanya kerja Ibu. Iya. Jadi saya buat strateginya seperti itu. Oke. Itu bisa Ibu Susi langsung mengontrol. Iya. Iya, jadi kemarin sebenarnya strategi ini sudah saya laksanakan Ibu di kelas ya. Iya, alhamdulillah ada bagusnya saya bisa melihat, oh ternyata kalau saya kasih dong kerja begitu saya tidak akan ini, tapi kalau saya bagi, oh yang ini kerja ini kayak 4 soal berarti 1 orang 1, kalau 5 bagi, jadi dong kerja begitu. Dengan semangatnya dan memberikan motivasi bahwa siapa yang menjawab pada bola nanti berarti ada poinnya. Tentunya kalau mamanya pembelajaran formatif, kalau mamanya ada 3 pertanyaan terus dia yang mampu menjawab 2, berarti ada tambahan nilai tadi. Penambahan nilai tadi gitu supaya dia semangat. Gitu. Itu catatan saya. Bahan kalau memang yang Ibu Susi pakai. Iya, saya rasa bagus ini. Iya. Supaya ada kemauan semangat juga dari anak-anak. Jangan sampai mereka hanya beranggapan sudah saya tidak bisa jawab. Iya, langsung lemparkan ya. Supaya ketika dorong makna dari mendiskusikan materi tentang pidato tadi,
mereka bisa paham sebelum mereka tahu, oh saya harus pahami, oh padahal ternyata ini seperti ini, nanti ketika ada pertanyaan di sebentar nanti berarti saya sudah mampu menjawab. Iya. Gitu. Ya, Iya, yang disiapkan itu saya mereka menggunakan handphone Ibu. Anak-anak menggunakan handphone, terus media yang mereka gunakan itu dari kebutuhan siswa ya. Iya. Siswa adalah HP. HP. Sebagai sumber belajar. Selain itu juga buku. Iya, kalau buku memang ada. Media yang khusus digunakan apa? Kalau untuk itu hanya itu snowball throwing kan dalam bentuk kertas saja Ibu. Jadi pakai kertas origami, terus kasih ini saja Ibu. Kalau untuk media hanya itu. Terus dalam bentuk materi kan kalau bukan Canva ya rencana mungkin PowerPoint antara dua itu Ibu. Kalau untuk media ke siswa pemaparan materi hanya menggunakan itu. Berarti pakai Infocus ya? Infocus proyektor. Apa namanya? Oke, berarti terus lebih seru juga, betulan. Ibu, mudah-mudahan kedepannya bisa membantu saya dan lancar dalam kegiatan observasi. Iya, iya, itu yang kita sama-sama mengharapkan ya. Iya, ya. Oke, baik, terima kasih ya. Kebersihan kelas merupakan tanggung jawab bersama. Bersih. Terus apa lagi? Tenang aja ya, kopi aja. Kopi itu digunakan pada saat upacara. Selesai dari situ, semuanya dilepas. Ya? Apa yang tidak hadir? Triani Jogja. Triani Jogja itu keterangan izin apa atau? Apa? Belum ada ya? Ada ketika oke pasti ada situs-situs di net. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang pidato kan? Ibu tanyakan, dalam pidato itu bagian isi yang menutupinya siapa yang bagian terakhir? Wah, nutup apalagi yang di dalamnya ada batu. Bagian yang ibu sebutkan tadi dia masuk di bagian apa? Struktur bagian apa itu? Yang ibu baca tadi itu dia masuk di struktur. Alhamdulillah baik. Oke, baik Ibu Susi. Kemarin sudah melakukan observasi di kelas. Nah, di sini pada kesempatan ini kita akan melakukan pasca observasi. Ya, bagaimana menurut Ibu Susi, bagaimana perasaan Ibu Susi pada saat ketika melakukan observasi itu? Ya. Terima kasih Bu karena kemarin sudah terlaksananya kegiatan observasi di kelas. Perasaan saya yang pertama mungkin saya senang, alhamdulillah observasinya sudah terlaksana. Namun ada sedikit yang mengganjal hati saya merasa kurang puas dengan hasil penggunaan model pembelajaran ini. Saya merasa bahwa dalam model pembelajaran yang saya gunakan snowball throwing tidak berjalan maksimal. Oke, baik. Oke, ya itu kan menurut Susi. Iya. Tapi ini saya melihat dari pandangan saya sendiri bahwa memang anak-anak antusias benar antusias. Karena tadi sih masalahnya anak-anak belum bisa mampu berkomunikasi dengan baik ya. Ya, Kemasan materinya masih kurang. Iya, kemasan materinya masih kurang. Nah, kira-kira langkah apa yang Ibu Susi lakukan supaya bisa punya pemahaman materi mungkin lebih baik lagi gitu. Saya rasa mungkin kalau kemarin saya sudah sempat sebelum observasi dilakukan pertemuan awal kan saya menjelaskan dulu nih pidato itu seperti apa sesuai dengan tujuan pembelajaran pertama, mendefinisikan pidato dan ciri-cirinya. Saya pikir dengan saya menjelaskan itu mereka sudah paham, tapi pada saat pembelajaran kemarin ternyata penguasaan materinya belum Ibu. Ada beberapa siswa yang penguasaan materinya belum. Jadi saya pikir mungkin ke depannya misalnya kalau ada model yang seperti ini lagi yang saya gunakan,
Mungkin saya harus salah satunya adalah anak-anak belum punya pemahaman material, pegangan materinya masih kurang di sini. Nah, bagaimana yang saya lihat nih atau saya masukkan sebagai masukan buat Ibu Susi, yang penting dan lebih utama adalah penguasaan kelas. Penguasaan kelas ya, supaya materi yang Ibu Susi jelaskan itu anak-anak bisa lebih fokus, lebih fokus, lebih